Kalau menurut aku pribadi gitu ya, mungkin setiap orang tua punya cara parenting tersendiri ya, karena mungkin juga qadarullah aku sekarang udah jadi ibu gitu. Jadi aku merasa ada namanya gitu ya, belajar dari kesalahan, walaupun mungkin itu adalah parenting terbaik pada masa orang tua kita gitu. Harus selalu menjelaskan why-nya ya. Kenapa kita nggak boleh ini? Kenapa kita misalkan ketika kita berpendapat, kita sebagai orang tua mungkin harusnya bisa mendengarkan dulu gitu, mendengarkan dulu apa gitu ya, baru menjelaskan apakah itu boleh atau tidak, kemudian dijelaskan kenapa tidaknya. Sampai saat ini hubungan aku dan Abi bisa dikatakan sebagai seorang sahabat ya, yang bisa bercanda, bisa berantem-beranteman gitu, bisa diajak jalan bareng. Tapi ada satu hal kecil yang masih belum bisa aku dapatkan dari seorang sahabat, yaitu tempat untuk berkeluh kesah. Mungkin ini karena background aku anak pertama gitu kali ya. Jadi aku merasa aku harus bisa men-solve problem aku sendiri gitu. Karena kalau kalau aku share ke orang aku takut ngebebanin gitu kan. Jadi kalau aku sih lebih sering yang pasti curhat sama Allah. Terus heal aku kalau misalnya ada masalah tuh aku nulis aja sih, nulis. Terus kalau untuk menceritakan problem A B C D aku cerita tapi setelah selesai gitu. Jadi tapi itu pun mungkin nggak semuanya cerita ke orang tua gitu problem aku. Ibaratnya misalnya mungkin di kuliah gitu kan, ya aku akan ngasih taunya, ya aku baik-baik aja ibaratnya. Kuliahku lancar, uangnya cukup gitu. Ya meskipun padahal di balik itu struggling gitu kan, tapi aku akan ya karena aku bisa masih bisa solve itu sendiri gitu. Cuma kalau emang benar-benar udah mentok banget sih biasanya mungkin ya pasti tetap cerita. Cuma aku kayaknya belum pernah menemukan momen yang ibaratnya aku kayak harus nyeritain ini deh gitu. Enggak sih. Kejadian yang waktu itu mungkin 3 tahun yang lalu lah, yang aku sadari bahwa oh mungkin ini jadi inner child kali ya bahasanya, ketika waktu itu pernah pengen pakai celana gitu ya, lulus dari SMP masuk ke SMA negeri, terus pengen ikut seperti mereka gitu ya, terus izin seperti biasa, pengen pakai celana gitu kan, nggak boleh gitu kan. Jadi dari situ ya kenapa nggak boleh gitu kan, jadinya ada rasa-rasa ya udahlah gitu kan, maksudnya lebih baik melakukan di belakang aja gitu daripada kita meminta izin, lebih baik meminta maaf. Ketika kita misalnya udah nyusun kita mau cerita apa segala macam, bahkan mungkin katakanlah kita udah nyusun sebaik mungkin lah gitu kata-katanya gitu ya, gimana caranya untuk supaya tidak menyinggung orang tua apa segala macam gitu. Cuma mungkin ketika kita mencoba bercerita, orang tua tuh malah jadi respon dari orang tua tuh malah ngebuat kita malas gitu kadang kan. Nah, itu adalah hal yang cukup bikin aku malas dan ujungnya ya tadi diem gitu. Dan jadinya bukan cuma diem, tapi cerita ketika waktunya pas. Entah itu ketika orang tuanya lagi santai, atau mungkin akunya udah, jadi bukan cerita apa yang sedang terjadi sekarang, tapi mungkin apa yang sudah aku lalui kemarin gitu. Jadi bukan lagi yang benar-benar diem, benar-benar sediem itu gitu tentang apa yang aku lakuin, aku temenan sama siapa, aku pergi kemana aja, yang nggak sediam itu gitu. Yang aku rasakan itu ketika kita memang sejak kecil sudah sudah sulit gitu untuk mengungkapkan isi hati. Terutama aku anak cowok, kalau anak cewek adik-adikku, kakakku kadang mereka lumayan bisalah mengeluarkan isi hati mereka kepada orang tua. Sedangkan aku pribadi entah awal mulanya seperti apa, pokoknya hingga saat ini sulit gitu untuk mengungkapkan isi hati yang terdalam. Fase-fase atau momen-momen di mana aku diem, gak cerita ke orang tua segala macam, mungkin ada gitu. Bener-bener gak yang segak cerita itu ke orang tua sama sekali, pernah ada gitu. Cuma mungkin kesini-kesini ya jadi lebih berpikir aja gitu bahwa kabar itu sebenarnya penting gitu. Dan
jadinya milihnya untuk ya udah deh cerita, tapi kita harus pintar-pintar milih waktunya kapan gitu. Jadi aku merasa orang tua aku tuh kalau istilah sekarang mah love language ya. Mereka tuh love language-nya, maksudnya mereka menunjukkan kasih sayang ke anaknya tuh dengan act of service gitu. Aku merasanya kayak gitu. Jadi memang aku tuh beneran yang di rumah gitu. Abi aku juga misalnya ibaratnya dari kecil gitu. Aku tuh kalau makan buah pasti udah dikupasin gitu sama abi, ibaratnya yang kayak gitu. Terus aku juga ibaratnya menyediakan dari mulai kalau dari dulu misalnya dari ujung rambut sampai ujung kaki tuh ya pokoknya dilayanin gitu. Sementara setelah aku besar kayaknya aku misalnya lebih butuh kata-kata yang word of affirmation gitu ya kalau istilah anak sekarang mah gitu kan. Tapi jadi kayak bukannya tidak merasa disayang, tapi kayak memang tidak sehangat itu aja sih kalau komunikasinya teh tidak sangat itu. Tapi ya bukan juga bermasalah gitu. Cuma aku terpikir satu momen ketika sama kakak aku akhirnya bisa mengungkapkan unek-unek, kesulitan-kesulitan isi hati yang dulu sulit untuk diucapkan. Itu sebenarnya momen yang ingin kita ya pokoknya pas bersama dengan kakak aku pengen curhat dalam itu, intinya kita berani aja dulu gitu. Nah itu yang belum aku bisa lakukan kepada abi aku. Walaupun memang ketika pulang ke Cirebon ada saat-saatnya ketika aku kuliah kemudian meluangkan waktu untuk pulang ke Cirebon, pasti ada masa-masanya duduk berdua bersama abi di teras rumah gitu. Nah masih ada rasa sulit dan malu gitu untuk diungkapkan, apalagi abi juga bisa dibilang orang yang tipenya agak pendiam juga ya, agak pendiam, kemudian pertanyaan-pertanyaan sensitif soal kehidupan anaknya juga jarang banget diungkapkan, kayak misalnya, kamu gimana kabar hari ini gitu, sehat atau enggak, terus kesibukan di kuliah kayak gimana. Nah pertanyaan-pertanyaan kecil kayak gitu itu masih jarang gitu terdengar dari abi aku sendiri, karena memang beliau agak pendiam ya. Paling kayak nanyain kapan pulang ke Cirebon, terus juga skripnya sampai mana, hal-hal yang sebenarnya masih kurang dipertanyakan gitu. Mungkin karena dari kecil aku sudah terbiasa untuk memendam semua isi perasaan itu sendiri, sehingga sampai dengan dewasa ini masih belum bisa gitu mengungkapkan kepada orang tua aku sendiri.